Halo Physical Lover, bertemu kembali dengan channel Physics Learning Center. Kali ini kita akan membahas tentang teknik menulis latar belakang penelitian R&D. Meskipun fokus pembahasan kita ini pada penelitian R&D, namun pembahasan kita juga relevan dengan teknik menulis latar belakang untuk penelitian-penelitian lainnya, terutama penelitian eksperimen seperti penelitian kuasi eksperimen. Rekan-rekan sekalian, latar belakang dalam sebuah tulisan penelitian memiliki peran yang sangat penting karena latar belakang akan memperlihatkan cara berpikir peneliti, kemudian akan memperlihatkan cakupan dari penelitian, sekaligus akan memperlihatkan bagaimana kualitas dari penulisan penelitian itu sendiri, sehingga latar belakang sangat mempengaruhi para pembaca untuk memutuskan apakah mereka merasa penting dan tertarik untuk membaca laporan penelitian Anda atau tidak. Dengan demikian, latar belakang merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah laporan penelitian atau dalam sebuah proposal penelitian. Saudara sekalian, latar belakang sesungguhnya berisi uraian umum ke khusus. Namun kadang-kadang ada sebagian kecil yang membuat latar belakang itu dimulai dari uraian khusus ke umum. Kedua, latar belakang sebuah penelitian berisi uraian tentang ketimpangan antara harapan dan kenyataan, pembelajaran ideal dan kenyataan pembelajaran di lapangan. Yang ketiga, latar belakang berisi uraian tentang bukti-bukti yang menunjukkan adanya masalah. Yang keempat, latar belakang berisi uraian solusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, latar belakang berisi dukungan teori dan dukungan hasil penelitian serupa terhadap solusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengatasi masalah. Yang keenam, latar belakang berisi uraian alasan rasional mengapa peneliti memilih solusi tersebut untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir, latar belakang berisi closing statement atau pernyataan yang mempertegas akan pentingnya dilakukan penelitian tersebut. Rekan-rekan sekalian, pembahasan kita akan difokuskan pada salah satu contoh judul penelitian Research and Development, pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis virtual lab untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada pelajaran fisika di Kota Bengkulu. Judul ini hanya sebagai contoh untuk acuan agar Anda bisa dengan mudah memahami tentang teknik penulisan latar belakang yang akan dibahas. Nanti dalam pelaksanaannya Anda tinggal menyesuaikan dengan produk yang akan Anda kembangkan dan variabel apa yang akan diperbaiki atau yang akan ditingkatkan dari produk yang Anda buat dalam penelitian Anda. Baik, kita mulai saja bagaimana teknik penulisan latar belakang dalam penelitian R&D yang fokus pada judul penelitian yang ada di bagian sebelah kiri ini. Teknik yang pertama, gambarkan bagaimana pembelajaran ideal menurut peraturan perundangan, menurut kebijakan pemerintah misalnya, menurut kurikulum yang ada, menurut standar nasional pendidikan, dan lain-lain. Nah, gambaran ini bisa dimulai dari proses pembelajaran
tujuan pembelajaran, media atau perangkat pembelajaran yang digunakan, sarana laboratorium, kemudian hasil pembelajaran yang ideal, sistem penilaian, dan lain-lain. Nah, kaitkan pembelajaran ideal ini dengan fokus penelitian Anda. Sebagai contoh, misalkan ketika Anda membahas proses pembelajaran yang ideal. Ini ya, proses pembelajaran ideal. Di sana Anda harus membahas bahwa minimal proses pembelajaran itu bukan hanya penyampaian konsep di kelas, tetapi juga dibutuhkan aktivitas laboratorium yang merupakan sebuah aktivitas yang sangat penting di dalam pembelajaran fisika. Nah, ini secara tidak langsung sudah mengaitkan dengan judul kita, fokus kita, karena fokus kita di sini ada lembar kerja peserta didik, LKPD atau LKS. Berarti dalam hal ini nanti ini merupakan sebuah panduan dalam melakukan praktikum dalam pembelajaran fisika. Sehingga dalam pembelajaran proses ini, saat Anda membahas tentang proses pembelajaran yang ideal ini, Anda juga harus memberi penekanan bahwa proses pembelajaran fisika itu juga harus melalui atau paling tidak mencakup 3 ranah pembelajaran sains, yakni proses, produk sains, kemudian sikap. Proses di sana terkait dengan pembelajaran yang harusnya bukan hanya dilakukan di dalam kelas untuk menyampaikan konsep-konsep fisika, tetapi juga konsep tersebut harus diverifikasi atau dipelajari lebih lanjut di laboratorium. Kemudian saat membahas tujuan pembelajaran, mungkin ketika Anda membahas tujuan pembelajaran ini, Anda bisa memberi penekanan bahwa salah satu tujuan pembelajaran itu terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, kemudian afektif. Kemudian pada saat membahas tentang aspek kognitif, Anda bisa menyatakan bahwa salah satu tujuan penting yang ditekankan dalam kurikulum kita itu adalah pembelajaran yang mampu membekalkan atau melatih siswa keterampilan berpikir tingkat tinggi, gitu ya. Jadi nanti ini mengarahnya ke keterampilan berpikir kritis ini. Kemudian saat membahas tujuan pembelajaran juga, Anda harus menyatakan bahwa tujuan pembelajaran yang terpenting lainnya adalah tujuan psikomotor, artinya mengarahkan pada aktivitas praktek, aktivitas laboratorium, yang juga ini nanti terkait dengan fokus Anda ini ada di praktikum tentunya ya, praktikum. Kemudian media atau perangkat pembelajaran yang harus digunakan. Nah, ini idealnya bagaimana? Anda harus membahas bahwa media-media atau perangkat pembelajaran ini harus mampu melibatkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, gitu ya. Melibatkan langsung siswa pada pengalaman langsung. Kenapa harus pengalaman langsung? Agar apa yang dipelajari itu akan tersimpan lebih lama dalam long term memory yang dimiliki oleh siswa. Kemudian Anda juga bisa mengaitkan bahwa media pembelajaran itu untuk saat ini, era ini yang mau tidak mau harus diimplementasikan dalam pembelajaran adalah media berbasis ICT ya, karena nanti ini akan membidik ke virtual lab. Virtual lab ini adalah media berbasis ICT. Kemudian saat Anda membahas sarana laboratorium, Anda harus mengemukakan bahwa standar laboratorium yang harus dimiliki sekolah itu bagaimana. Ya, kemudian bagaimana aktivitas laboratorium itu harus dilakukan. Di sana nanti akan membidik bahwa secara umum sarana laboratorium itu belum sesuai nantinya itu ya. Di bagian masalah nanti bahwa sarana laboratorium itu belum sesuai, sangat minim. Kemudian untuk konsep-konsep abstrak dan mikroskopik terutama itu belum bisa dilakukan praktikum untuk memverifikasi itu, sehingga nanti ujungnya akan membidik dibutuhkan virtual lab. Nah, gitu ya. Kemudian hasil pembelajaran juga Anda membahas bahwa hasil yang dikehendaki adalah terdiri dari 3 aspek tadi, aspek kognitif, psikomotor, afektif.
Ya, kognitif ya salah satu terpentingnya adalah membelajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di antaranya adalah keterampilan berpikir kritis. Kemudian psikomotor. Hasil psikomotor ini ya berupa keterampilan-keterampilan yang diperoleh dari praktek langsung, dari pengalaman langsung. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian ini Anda harus bisa kaitkan bahwa seyogyanya guru itu harus menggunakan authentic assessment, bukan hanya menilai hasil ujian tertulis, tapi juga bisa dilihat dari portofolio atau produk-produk project lainnya, seperti misalkan laporan hasil penelitian, laporan hasil praktikum dari LKPD dan seterusnya. Nah, ini maknanya, kaitkan pembelajaran ideal ini dengan fokus penelitian Anda. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua adalah dukung gambaran pembelajaran ideal tersebut dengan teori-teori pembelajaran. Nah, saat Anda membahas tentang standar proses tadi, gitu ya, Anda dukung gitu ya, bahwa proses yang baik itu adalah proses yang bagaimana didukung dengan teori-teori pembelajaran. Gitu ya, misalkan proses yang melibatkan siswa belajar dengan pengalaman langsung gitu ya, dengan praktikum dan seterusnya, maka Anda harus berikan dukungan-dukungan teori gitu ya, yang dikemukakan oleh ahli, misalkan teori-teori pembelajaran konstruktivisme dan lain sebagainya. Jadi dalam setiap pembahasan aspek-aspek ini harus didukung oleh teori-teori pembelajaran. Media juga ya, banyak sekali teori tentang penggunaan media berbasis ICT dan seterusnya. Teknik penulisan latar belakang berikutnya adalah yang ketiga, uraikan bahwa di lapangan atau di tempat atau di wilayah penelitian Anda terdapat ketimpangan atau kesenjangan, yakni berupa pembelajaran yang dilakukan belum sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, kemukakan, arahkan ketimpangan yang terjadi pada ketimpangan-ketimpangan yang dapat memperkuat posisi fokus penelitian Anda. Nah, misalnya fokus penelitian Anda di sini kan ada LKPD berbasis virtual lab dan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini Anda bisa mengemukakan bahwa sekolah-sekolah SMA di Kota Bengkulu itu di antaranya memiliki fasilitas laboratorium yang kurang memadai, gitu ya. Anda bisa dukung itu dari hasil penelitian orang lain yang telah ada. Penelitian misalkan tentang bagaimana tingkat keterlaksanaan praktikum fisika SMA di Kota Bengkulu, kemudian bagaimana keberadaan sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMA Kota Bengkulu, itu sudah banyak sekali. Misalkan hasil penelitian orang lain, Anda beri dukungan. Sekaligus ini teknik yang keempat, dukungan uraian ketimpangan tersebut dengan berbagai data, gitu ya. Nah, Anda juga harus gitu ya memberikan dukungan dengan data hasil studi pendahuluan yang telah Anda lakukan. Jadi bukan hanya omong kosong. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa secara umum sarana dan prasarana laboratorium di SMA Kota Bengkulu itu masih minim, Anda tunjukkan hasil dari observasi Anda, misalkan data hasil observasi Anda atau data dari hasil kuesioner, angket, wawancara Anda dengan guru, dengan siswa, dan dengan responden-responden lain yang terkait dengan pembelajaran tentu saja. Nah, kemudian Anda juga bisa mencari data-data terkait dengan misalkan kemampuan keterampilan berpikir kritis siswa. Misalkan ada penelitian orang lain yang sudah dilakukan di SMA Kota Bengkulu terkait pengukuran keterampilan berpikir kritis siswa. Anda bisa gunakan data itu untuk memperkuat uraian Anda yang menyatakan bahwa secara umum keterampilan berpikir tingkat tinggi, khususnya keterampilan berpikir kritis untuk siswa SMA pada pelajaran fisika di Kota Bengkulu itu masih belum maksimal atau masih rendah. Itu digunakan data-data itu. Atau kalau misalkan dalam studi pendahuluan Anda mengukur itu di beberapa sekolah menggunakan instrumen yang sudah ada, instrumen yang sudah dikembangkan oleh orang lain sebelumnya, instrumen berpikir kritis, boleh gitu ya.
Jadi Anda gunakan itu untuk mendukung pernyataan bahwa di lapangan, di wilayah yang akan Anda teliti itu masih memiliki kesenjangan pembelajaran, gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan pembelajaran ideal seperti yang diuraikan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pada teknik berikutnya. Yang kelima, uraikan bahwa permasalahan atau ketimpangan tersebut dapat diminimalisir apabila dilakukan tindakan-tindakan tertentu pada proses pembelajaran sehingga dapat memperbaiki capaian learning outcome atau capaian hasil belajar. Arahkan pada tindakan-tindakan yang dapat memperkuat posisi fokus penelitian Anda. Nah, setelah Anda menguraikan berbagai macam fakta adanya masalah, adanya ketimpangan di lapangan di sekolah-sekolah SMA di Kota Bengkulu, misalkan tadi terkait dengan prasarana lab, profil keterampilan berpikir kritis siswa, proses pembelajaran yang misalnya hanya lebih fokus pada pemberian konsep, tidak dibarengi dengan adanya kegiatan praktek, laboratorium, praktikum, dan seterusnya, itu Anda mulai berbicara. Tentu saja ketimpangan-ketimpangan itu akan menyebabkan learning outcome atau hasil belajar yang diharapkan itu belum tercapai. Ya, misalkan Anda bisa membidik ketuntasan belajarnya belum tercapai, kemudian nilai fisika itu masih relatif rendah, kemudian kemampuan siswa dalam melakukan praktikum itu ya masih rendah gitu, karena jarang berlatih, jarang melakukan praktikum. Keterampilan siswa dalam bekerja sama, kolaborasi dalam kelompok juga rendah. Kemudian keterampilan siswa dalam menyusun dan berlatih melaksanakan prosedur-prosedur kerja laboratorium juga rendah, misalkan begitu. Kemudian keterampilan berpikir kritisnya juga rendah gitu ya, akibat pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sana Anda mulai berbicara kelemahan-kelemahan itu akan bisa diminimalisir atau diatasi apabila ada tindakan-tindakan, misalkan kelemahan keterbatasan prasarana dan prasarana laboratorium bisa diatasi dengan menggunakan media berbasis ICT, media untuk memahami konsep-konsep yang abstrak, konsep-konsep yang mikroskopis, konsep-konsep yang tidak mungkin dilakukan di laboratorium nyata, atau praktikum dengan simulasi komputer itu bisa dijadikan sebagai salah satu solusi ya. Selain karena ketiadaan peralatan, juga simulasi komputer ini mampu digunakan untuk memahami, memvisualisasi konsep-konsep yang abstrak dan mikroskopis. Anda juga bisa mengatakan untuk mengatasi permasalahan itu ya, misalkan siswa harus dilibatkan dalam pembelajaran langsung gitu ya. Jadi pembelajaran yang mampu meningkatkan atau menstimulus aktivitas siswa. Jadi siswa lebih aktif, bukan saja hanya sekedar sebagai pendengar di kelas, tapi siswa harus mampu membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya melalui praktek langsung gitu ya, sehingga apa yang dilakukan itu lebih bermakna ya, baik dari sisi kognitif yang bisa meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, juga siswa akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan lain gitu ya, karena praktek langsung tadi. Atau tindakan-tindakan yang Anda rekomendasikan itu kaitkan sebisa mungkin dengan fokus penelitian Anda ini. Tujuannya ini ya akan mengarahkan pada solusi yang Anda tawarkan. Tapi di sini Anda jangan dulu berbicara tentang virtual lab gitu ya. Anda baru aktivitas yang mengarahkan ke itu gitu ya. Belum berbicara tentang solusi. Nah, langkah atau teknik yang keenam ini baru Anda berbicara solusi. Jadi Anda bisa mengatakan bahwa
salah satu tindakan yang relevan dengan rekomendasi-rekomendasi tadi itu, salah satunya adalah melalui penggunaan produk penelitian Anda, produk yang kira-kira nanti akan Anda hasilkan. Misalkan Anda katakan bahwa untuk mengatasi permasalahan pembelajaran karena rendahnya tingkat keterlaksaan praktikum, maka solusinya adalah pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis virtual lab, seperti itu ya. Kemudian untuk mengatasi masalah rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa tadi, ya solusinya adalah misalkan menggunakan praktikumnya menggunakan LKPD berbasis virtual lab yang berciri keterampilan berpikir kritis, seperti itu. Dari sana akan mengarahkan kepada sebuah konsekuensi bahwa produk yang akan Anda hasilkan itu merupakan produk yang penting untuk dikembangkan. Oke, kita lanjutkan kembali teknik penulisan latar belakang yang ketujuh. Uraikan keunggulan-keunggulan dari produk tersebut dan beri gambaran pembelajaran yang akan terjadi jika menggunakan produk tersebut. Nah, setelah Anda menyatakan bahwa solusi yang terbaiknya itu adalah dengan menggunakan LKPD berbasis virtual lab yang berciri keterampilan berpikir kritis. Nah, Anda beri gambaran keunggulan-keunggulan dari LKPD berbasis virtual lab itu apa aja di sana. Misalkan ya tidak membutuhkan biaya yang mahal karena dilakukan di menggunakan simulasi komputer atau virtual lab, kemudian bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, kemudian mengurangi resiko bahaya, misalkan bahaya kebakaran, tegangan tinggi, arus yang tinggi, dan seterusnya. Kemudian dengan virtual lab juga bisa dilakukan dari jarak jauh gitu ya, tidak harus ada di sekolah, dan ini relevan dengan kondisi saat ini gitu ya, yang sedang dalam wabah corona misalkan begitu. Atau dengan virtual lab itu bisa memverifikasi apa konsep-konsep yang tidak mungkin dilakukan di laboratorium nyata, misalkan untuk konsep-konsep yang abstrak atau mikroskopik, atau konsep-konsep yang sangat makroskopis, misalkan konsep-konsep terkait dengan tata surya, antariksa, dengan nggak bisa dilakukan di laboratorium, maka dengan virtual lab itu bisa dilakukan, dan seterusnya. Uraikan keunggulan-keunggulan itu. Kemudian uraikan juga bahwa virtual lab itu karena memiliki kemampuan untuk memverifikasi konsep mikroskopis, konsep abstrak, konsep yang sangat makroskopis yang tidak mungkin bisa dilakukan atau dilihat langsung oleh siswa seperti konsep antariksa tadi, maka virtual lab ini memiliki potensi untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Nah, Anda cari hubungannya di sana. Kemudian yang kedelapan, dukung solusi yang Anda tawarkan tersebut dengan teori dan hasil penelitian relevan, gitu ya. Dukung dengan teori-teori tentang virtual lab, gitu ya. Anda dukung bahwa virtual lab ini memiliki kemampuan meningkatkan pemahaman konsep, penguasaan konsep, memiliki efektivitas yang baik, yang sama baiknya dengan laboratorium praktikum real, dan seterusnya. Kemudian cari juga hasil penelitian terkait virtual lab untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Anda berikan dukungan itu agar pembaca yakin gitu ya, bahwa memang virtual lab lah yang cocok, yang paling baik saat ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian didukung juga oleh teori-teori ya, bukan hanya hasil penelitian, teori-teori. Dan hasil penelitian jangan hanya hasil penelitian yang ada di Bengkulu saja, yang ada di Indonesia saja, tetapi di daerah-daerah lain, di negara-negara lain. Tunjukkan bahwa memang virtual lab itu sudah banyak digunakan oleh orang, sudah banyak digunakan untuk media dalam berpraktikum dengan sasaran keterampilan berpikir tingkat tinggi, misalkan salah satunya berpikir kritis. Kemudian teknik penulisan latar belakang yang terakhir adalah di akhir dari penulisan latar belakang beri closing statement atau pernyataan penutup
yang memberikan penekanan bahwa penelitian Anda itu penting untuk dilakukan, urgen untuk dilakukan, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Saudara sekalian, demikian pembahasan kita tentang teknik penulisan latar belakang. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam membuat sebuah latar belakang dari penelitian yang akan Anda lakukan. Terima kasih.